hero untuk Mikasa early on, atau mungkin kayak biasa mereka coba untuk nundurkan sampai di last phase. Fanny, Attack on Titan kan udah keluar. Betul. Iya kan, siapa tahu dia pengen Sasageo. Ayo langsung aja Fanny dari Mikasa, apakah bakal muncul? Karena memang belum terlihat hero yang bisa ngelok juga dari geng kapak Basreng. Atau masih ada Yu Chong. Kalau one situation sama Edith agak kurang sih. Kalau Yuzong kurang, oke, Esmeralda. Yes, suka banget di sini, dimana Esmeralda memang bagus banget, apalagi melawan Matilda dan juga Edith yang memiliki shielding. Ya. Yes. Dan untuk Rogernya juga sebenarnya gimana? Kalau Roger memang hero prio yang bagus banget di dalam jungle, tapi apakah worth it untuk nge-picknya di dalam second phase-nya di sini? Worth. Bahkan sekarang tuh Roger lebih mahal atau lebih prio daripada Isansin. Yes. Dengan M3 patch yang kemarin ya, Mirko ya, itu yang ngebuat kan dia ketika menjadi Lycan form kan bener-bener sakit banget. Bukan cuma sakit, tanky banget. Yes. Jadi udah sakit plus tebel, itu yang ngebuat Roger tuh bener-bener mengerikan nih. Tapi dengan adanya Esmeralda dan juga Roger plus Beatrix, apa yang mau diambil dari geng kapak Basreng? Apakah Yu Chong dari Fumi bakal keluar? Oke, mari kita lihat di sini di mana udah ada seorang ide, udah ada Matilda Mu. Oh, Kimi yang tadi barusan kita bahas. Kimi Cincau. Yes, tapi harusnya di gold lane ya. Soalnya kita juga udah so far nggak pernah melihat Kimi di dalam jungle untuk WSL Season 4. Jadi kemungkinan besar itu bakal ke gold lane sih. Ya, jadi kemarin juga sempat main bareng sama Cincau ya ketika gua live stream. Dan ternyata itu Kiminya adalah Kimi Supreme. Supreme lagi. Maksudnya Kimi MMR nih. Yang ada kayak misalnya Jakarta Raya Selatan nomor 17 misalnya gitu. Jadi kita bakal melihat sini adalah salah satu hero nyaman. Tanya lah ya itu. Iya. Hero nyaman dari Cincau harusnya, yang kemungkinan besar juga bakal dipakai sama Cincau. Tapi kita masuk ke banning phase yang kedua. Kalau dilihat dari hero-heronya nih, mereka belum ada roamer, mereka belum ada mid laner. Apa yang mau ditutup sama geng kapak Basreng? Dan ternyata Kufra yang menjadi pilihan. Oke, dengan Kufranya yang sudah di-ban di sini, apakah Morph Minerva akan coba untuk target terhadap mage ya dari GPX Basreng, yaitu seorang Funi? Yang kita bilang juga Cecilian masih open, dan juga sebenarnya Farsa yang masih open di sini, yang sebenarnya tidak ada orang yang bisa beneran ngefokus ke belakangnya, tapi jungle yang bakal menjadi pilihan untuk Morph Minerva, di mana Karina yang akan di-ban duluan. GPX Basreng dengan jawabannya sekarang. Apakah mereka mau coba untuk nge-ban terhadap roamer lagi dan lagi di sini? Kalau iya, berarti 3 roamer bakal di-ban. Tapi agree sih, Karina tuh dengan playstyle yang dimiliki sama Elle cocok banget. Dia kan mainnya agresif, tabrak barbar ya. Tabrak gimang ya. Jadi tabrak gimang. Iya, tabrak semuanya yang ada, dan apalagi dengan adanya 2 marksman. Jadi Karina bakal enak. Apalagi kan di sini Najel atau Mikasa mantan rekan satu tim sama Elle. Jadi dia tahu nih kalau Elle jadi jungler, hero poolnya apa aja. Yes. Tapi Cecilian yang menjadi ban buat GPX Basreng, dan gue setuju banget sih. Soalnya yes, Funi bisa menggunakan Cecilian ini, tapi dengan udah adanya Kimi, itu udah satu lane yang udah bisa dibilang bakal dibully gitu loh. Kimi itu merupakan salah satu hero yang di early game-nya lemah banget. Jadi harus kita mendapatkan pressure di arah tengahnya. Mungkin dengan hero yang lebih bagus early game ya kan mendapatkan pressure lebih banyak. Contohnya Farsa, contohnya juga di sini bisa mendapatkan hero kayak let's say apa ya di early game ini untuk mid lane-nya, selain dari gue nggak ada pikiran lagi loh. Selain dari Farsa mungkin Kagura, Ya, dengan Kaguranya bisa banget. Kagura walaupun agak susah dikit sih ya untuk orang gitu. Luoyi bisa, tapi Pakito ya. Pakito jungler sepertinya bakal digunakan sama Elle. Tapi Luoyi bakal best option karena ini mereka bakal nempel banget sih. Bener. Terutama kalau nanti udah kelihatan pakai hero-hero ininya, hero-hero apa? Bisa dibilang tuh hero-hero yang kayak support, let's say Raphael lah, Florin, or Angela gitu yang bakal digunakan sama Morph Minerva kalau memang dipakai. Geng Kappa kemarin ini mengambil 1 poin dari Beletron dengan Luoyi-nya. Oke, mari kita lihat di sini di mana Ruby yang bakal diamankan oleh Morph Minerva dengan adanya 3 melee hero dari GPX Basreng. Harusnya sih fix Luoyi ya. Harusnya ini enak banget sih kalau Luoyi. Dan PR-nya adalah siapa yang masuk ke Parsha nih. Iya. Karena nggak ada hero dive in dari geng kapak Basreng yang bisa langsung ke lini belakang dari Morph Minerva. Mereka harus mainnya front to back banget ya. Paling Pakitonya yang bisa maju ke arah belakangnya, tapi dengan adanya Ruby itu bakal susah banget sih. Bakal langsung di cover 100%. Dan mereka juga kalau dari segi winning lanes-nya itu lebih banyak loh dari side-nya Morph Minerva. Kimi bakal kesusahan di arah gold lane-nya, apalagi dengan Farsa yang bisa mendapatkan rotasinya. Jadi kita lihat aja GPX, mereka harus mendapatkan mid lane yang kuat kalau mereka mau coba untuk memberikan ruang ya buat seorang Kimi untuk masuk ke dalam late game yang mendapatkan power spike-nya. Dan Granger, jadi
mid lane Pakito kah? Kayaknya mid lane Granger deh. Karena di sini Mid lane Granger. magical damage itu bakal dihasilkan sama Kimi. So, memang kan kayak contoh, Beatrix aja bisa dipakai sebagai mid laner. Yes. Selain gold laner. So, Granger juga fleksibel. Mid lane Granger itu bakal kuat untuk single target. Ya kan, terutama dengan Rhapsody-nya. Oke, coba kita lihat. Di mana? Kenapa? Saya Apa sih dapat ini? bocoran ya. Tapi ini Dapat agak bocoran. unik nih. Berarti kalau kata Pak Produser, edit itu dipakainya sama Funi. Edit dipakai sama Fumi. Fumi. Fumi di XP Berarti lane. edit iya 3 marksman yang digunakan sama geng apa kali ini ya? Ha-ha. Granger di mid lane, Fumi dengan editnya di XP lane, lalu di gold lane ada Kimi. Wow, ini adalah meta baru, meta cowboy sebutannya. Karena dengan 3 marksman-nya kita bakal melihat apakah geng Kapak bakal efektif untuk memenangkan game yang pertama antara geng Kapak Basreng versus Morph Minerva. Dan buat teman-teman, diingatkan lagi yuk, apa itu Mirko? Oke, nonton di Buya sekarang juga guys. Karena dengan match yang sudah mulai, kalian pastinya nggak mau kena spoiler dengan delay lebih cepat dan dapatkan diamond gratis juga di Buya. Dan sekarang kita lihat aja dengan Granger yang ditaruh di mid. Yes, dia udah mendapatkan buff di kayaknya 2 patch lalu ya, yang dimana dia mendapatkan Rhapsody dia bakal lebih banyak damage ke arah minion wave yang di lane. Jadi clearingnya bakal lebih bagus sih. Tapi kita lihat aja di sini mana Earl sudah melakukan movement terhadap Little Wanderer bersama juga dengan GPX. Tapi Mikasa harus berhati-hati di sini. Tahu Funi langsung ketangkap begitu saja, terpaksa untuk mundur dan Little Wanderer bakal langsung diamankan oleh Morph Minerva. Apalagi kan dengan adanya Rondo ya kan, ditambah lagi adanya Rhapsody, itu bakal enak banget Pak untuk nyicil-nyicil juga ngepoking damage ke arah lawan. Walaupun di sini cincaunya benar-benar bebas banget, bahkan dia menghajar ke gold buff ya tanpa diganggu sepertinya dari seorang Beatrix. Bahkan dimajuin begitu aja Lipsnya mau tidak mau harus menjaga jaraknya kembali. Oke, kita lihat di arah bawahnya di mana Fumi juga bakal agak kesusahan. Memang laning lawan Esmeralda itu sebenarnya semua hero tuh susah banget ya, kecuali sekarang Earl bakal coba masuk menggunakan Guiding Wind-nya untuk melakukan sedikit damage poking dan nge-cancel recall. Ya. Sedangkan di arah bottom lane mencoba untuk di game di 2 versus 1 dan di arah top lane 3 versus 1. Walaupun Fumi akhirnya ter-take down, tapi Lips yang menjadi incaran di Retribution. Apakah dia bisa selamat? Sepertinya iya, karena walaupun terbakar tapi darahnya masih cekap sustain ya untuk bisa mundur ke belakang sih. Oke, tapi kita harus hati-hati nih. Soalnya Roger abis mendapatkan 1 kill aja udah bisa melakukan snowballing yang sangat-sangat baik ya. Jadi GPX di sini harus berhati-hati banget, apalagi ketika di dalam team fight 5v5. Karena ingat, di dalam matchup Roger melawan Pakito, sebenarnya lawan komposisi ini backline-nya itu bakal kebuka banget sih. Apalagi kalau udah ada setup dari seorang Ruby atau Esmeralda. Dan bahkan gold shield turret pun langsung dihabisin, tapi oh my god, ditembak sama sniper sakit banget, tersisa 1,5 bar aja. Tapi datang lagi di sini seorang Farsha dengan fitur airstrike yang mencoba untuk menghabisi minion, walaupun turretnya masih berhasil didapatkan di area top lane. Oke, GPX dengan turret pertama yang udah diamankan bakal mendapatkan 1000 gold lidah di arah bawah pun. Fumi sudah melakukan 1v1 melawan Mon dan menggunakan ultimate-nya, dan lihat Holy Star Mon digunakan ke arah belakang ini, mana Fumi masih bisa melakukan kiting, tapi Mon yang berhasil mendapatkan kemenangan di dalam trade itu. Siap. Tapi di sini Kazami sebagai Ruby roamer ya, memang harus memberikan presence yang begitu besar sih, karena teman-teman dari geng Kapak Basreng terutama dengan 3 marksman dia akan bermain dengan jarak jauh kan. Ruby itu kan enak banget untuk nge-stop hero-hero melee, tapi dari LA ke knockout strike dan bisa juga Death Sonata ditembak ke arah sang burungnya langsung mundur ke belakang. Apalagi LA di sini juga dibantu dengan guiding wind Earl sehingga dia masih bisa escape sedikit ke arah belakang. GPX sekarang mereka coba untuk mendapatkan Prayo ya di arah bawahnya, di mana Cincau sudah bisa melakukan damage terhadap Monnya yang terpaksa untuk mundur, tapi dia harus makan 2 turret shot. Sekarang 1v1 LA coba untuk mendapatkan knockout strike, tapi lihat dikasih menggunakan Lycan Punch ke arah belakangnya. Wow, masih bisa dijuking begitu saja, dan Earl pun terpaksa untuk masuk ke dalam turret, di mana Mikasa masih bisa melakukan manuver yang sangat bagus untuk kabur di sana. Tadi masih ketahan juga, untungnya kayak satu skill dari LA tadi nggak connect. Yes, kalau itu dapat stack itu bakalan cerita sih. Yep. Itu harusnya Mikasa bakal ter-take down, tapi mereka juga langsung bergerak ke objektif berikutnya, yaitu outer bottom turret. Walaupun Cheo dan juga Lips yang berusaha untuk nge-cover mau tidak mau harus menjaga jaraknya dan mundur ke belakang. Iya, Le aman. Di recall sama si LA langsung ya. Oke, typical LA ya, di mana turret tier 1 kedua yang di arah bawahnya bakal langsung diamankan. Jadi GPX di dalam game ini mereka itu mereka objektif gimang lah ya di sini, itu dimana mereka bisa kontrol semua, tapi Morph Minerva dengan
respons yang sangat baik sih sebenarnya. Mereka udah lihat bawahnya diambil, mereka langsung coba untuk menembakkan turret yang di arah atas, tapi mereka harus hati-hati karena kalau enggak ini udah ada rotasi dari GPX di mana Earl coba untuk maju. Fumi menggunakan knockoutnya tapi hanya untuk ke minionnya. Mereka coba untuk melakukan clear wave-nya, tapi lihat di sana Circle Eagle digunakan karena belakangnya di mana Mikasa bakal coba untuk melakukan outplay. Earl masih bisa kiting begitu saja, tapi lihat Mikasa ditumbangkan. Fumi mendapatkan kill-nya. Sekarang lihat udah ada Mon yang berada di posisi 1 lawan 4, tidak bisa kemana-mana, dan lihat udah ada guiding wind yang digunakan untuk membawa seorang Fumi balik lebih dekat ke Mon, tapi tidak bisa kemana-mana. Well. Ngambil Objektif berikutnya. Dari tadi sih team fight-nya terlihat efisien ya. Mereka team fight untuk mendapatkan objektif, team fight objektif, dan ini benar-benar menjadi poin penting juga untuk yang kapak. Tapi Cincau baru dia mau find darah tinggal sekarat banget, satu bar darah terakhir, tapi dia masih bisa survive karena memang gak ada follow up damage dari teman-teman Morph Minerva nih, Mirko. Yes, bener banget. Nah sekarang dengan Funi yang ada yang di tengah ya, sebenarnya surprising gak sih? Dimana Granger bisa equal gitu melawan seorang Farsa yang harusnya ngebully gak sih? Farsa ini di arah lainnya, tapi lihat di sini LA masih bisa melakukan juking di mana Kazami tidak bisa mendapatkan stunnya, dan lagi dan lagi Morph Minerva yang rotasi ke arah bawah tidak bisa mendapatkan proactive play di mana-mana. Circle Eagle digunakan karena Mon. Sekarang dengan follow-up-nya seorang LA menggunakan knockout strike untuk melakukan CC, dan begitu saja Mon bakal langsung ditumbangkan. 1-0 sekarang trade untuk GPX. Sedangkan maximum charge-nya masih belum terlalu connect tadi, masih bisa diajar sedikit, tapi dari Kazaminya di sini terlalu sakit. Tembakan dari seorang Kimi dan Sonata juga dilepaskan. Untungnya Cheu masih bisa melakukan cover yang baik untuk seorang Kazami. Oke, Mikasa sekarang di arah bawahnya coba untuk melakukan trading, tapi dengan read yang sangat baik dari Fumi berhasil untuk melakukan defense terhadap tier 1 di bottom side-nya. 5 menit sekarang dan GPX Basreng walaupun cuman mendapatkan keunggulan 1 kill. Seorang Kazami dari Chu dari udah sekarat banget, ternyata tidak bisa kabur karena ditembak-tembak dengan Primal Red Mode dari seorang Fumi. Langsung dihajar begitu saja. Hanya tersisa 3 hero saat ini untuk melindungi outer Mino turret. Oke, Mon dan juga Lips menggunakan Nibiru's Passion-nya untuk coba untuk melakukan clearing terhadap minionnya, dan Sonata pun bakal langsung digunakan oleh seorang Fumi, dan turretnya bakal langsung ditumbangkan dari GPX Basreng. Kita lihat Morph Minerva, apakah mereka bakal coba? Mikasa tertangkap. Fumi berhasil mendapatkan pick off yang sangat baik, tapi masih bisa kabur di sini. Cincau masih coba untuk kiting dari belakang yang VTS digunakan, dan GPX bakal memilih untuk mundur setelah mendapatkan purple buff-nya, dan lihat turtle yang ketiga bakal langsung diamankan oleh GPX. Outer turret, turtle, purple buff. Ini benar-benar objektif yang benar-benar sangat amat mempengaruhi gameplay ya. Diambil langsung sama geng kapak Basreng, dan ini udah benar-benar kerugian sih bagi Morph Minerva jika geng kapak Basreng ini benar-benar nggak bisa dipatahin pressure ataupun tempo yang udah mereka buat. Dan bahkan Mon yang harus sustain ditembakin sama Kimi pedas banget, berusaha untuk mundur ke arah belakang dari seorang Mon, walaupun dari belakang Kazami yang mulai untuk datang. I'm offended yang nggak connect, narik belalang yang ada di rumputan sebelah kiri. Oh my god, dan Sonata dikeluarkan. Lips masih bisa mundur, tapi ini sih objektif chaining yang dilakukan oleh GPX itu wow banget sih. Tadi yang tadi Kolius baru bilang mid lane tier 1 masuk ke dalam purple buff-nya, dan setelah itu langsung ke turtle-nya. Kalau kita lihat dari pergerakan mereka itu selalu on point dan efisien banget. Bukan cuma ngasal loh muter ke arah atasnya, mereka muter ke atas karena itu on the way terhadap objektif yang berikut. Chain objektifnya lengkap banget lah dari GPX, dan lihat sudah melakukan pressure ke arah atasnya. Circle Eagle digunakan karena Monnya, dan lihat sebenarnya tidak butuh LA udah bisa langsung menumbangkan seorang Mon. Iya, by the way ini Korius baru dapat info nih kalau komentar. Katanya kalau LA mode makeup adalah Giselle. Giselle, tapi Emma mau lihat menuju ke arah 2 hero. Coba untuk dihajar lagi Kazaminya, bahkan gak bisa bertahan. Cheu-nya berusaha untuk kabur dan juga tumbang. Gimana ya Kolius di sini? Mana GPX itu mereka slowly but surely masuk ke dalam power spike mereka, tapi lihat Morph Minerva tidak memiliki respons sama sekali. Mikasa yang dari tadi coba untuk melakukan trading gak bisa ngapa-ngapain, dan di sini dia bisa recall, dia bisa membeli waktu sedikit lagi, tapi ini dominan banget dari GPX Basreng yang sudah mendapatkan tier 2 di atas. 7 untuk 2 kill dan 5.000 gold lead di menit ke-8. Wow. Ini benar-benar menjadi keuntungan banget sih untuk dari geng kapak Basreng. Dari goldnya sebenarnya ini udah terpaut lumayan jauh ya Mirko ya. Parah. So PR-nya adalah Morph Minerva ini gimana cara kejarnya. Apalagi Roger adalah hero yang snowballing, tapi dia tidak berhasil untuk mendapatkan banyak poin kill hingga di menit ke-8 bahkan hampir ke-9 ini. Memang dia ke-takedownnya sedikit nih, baru 1 kali ke-takedown, tapi cuma dengan 2 poin kill aja. Apalagi cuma Roger dari tim Morph Minerva yang tadi mendapatkan poin kill ini gak cukup ya kan untuk bisa membalikan momentum atau bahkan kuat dari ketika tim fight 5-5-nya nanti. Benar. Jadi kita lihat di sini juga dengan setup mereka itu pinter banget ya, dimana Lordnya bisa langsung diambil tanpa ada masalah, dan ini juga merupakan salah satu hal yang tadi kita bahas sih Kolius, dimana
Farsanya harusnya bakal gampang banget untuk mengeluarkan Fatal Airstrike karena GPX memang tidak memiliki orang yang bisa full dive ke arah belakang dan cancel. Tapi lihat di sini Mikasa coba untuk melakukan trading, tapi lihat Ellie berhasil mendapatkan knockout strike-nya dan begitu saja bakal langsung ditumbangkan. Recall tas langsung dikeluarkan oleh GPX di arah bawahnya. Karena teman-teman ya maksudnya kan Mikasa teman mereka kan. Jadi kayak langsung di onward tadi kan dicongkel kayak itu kan mirip sama skillnya Zilong ya. Jadi langsung dicongkel dengan onwardnya dan ya udah langsung di recall dan bahkan di take down gitu. Waduh. Itu yang ngebuat kayak inilah tadi yang sempat kita mention ya Mirko ya bahwa kayak game ini sebenarnya fun bagi mereka gitu loh. Kayak jadi lepas aja gitu mainnya. Ya, so far tuh mungkin funnya buat GPX doang ya so far. Karena Morph Minerva ini dengan posisi yang sangat-sangat tidak diunggulkan. GPX so dominant. Mungkin Morph Minerva ini bakal rasanya tuh frustrasi gitu loh. Karena mereka udah mencoba membuka map. Mereka coba untuk kontes objektif, tapi memang tidak bisa aja. Mereka so far tuh di out-rotate, di out-team fight. Setiap hal yang mereka coba lakukan, GPX udah melakukan yang lebih baik gitu loh. Ini yang menjadi PR ya jadinya ya makanya ya dari Morph Minerva membalikan momentumnya apalagi di sini LA juga udah terlalu sustain dan saat ini Gekapak Master yang berusaha untuk masuk dengan Lordnya tapi onward juga udah mulai dengan menuju ke arah Mon yang mencoba untuk menuju ke arah belakang ditembaknya sama Cincau bener-bener Kazami-nya bonyok dan bahkan tidak bisa belakang ditembaknya sama Cincau bener-bener Kazami-nya bonyok dan bahkan tidak bisa dari teman-teman dikeluarkan juga hasil klik Eagle ke arah depan bahkan Monnya juga langsung tumbang walaupun wave bottom sudah mulai masuk bahkan Ele sudah mulai dengan mode tengilnya nih recall di depan Morph Minerva karena memang teman-teman mereka semua maksimum charge connect ke jodohnya Pulung untungnya masih belum connect tapi onward langsung masih ada juga masih ada Earth Shatter sehingga Kazami again Ruby yang menjadi korban dari keganasan Gekapak Basreng mereka fokus ke base dan game yang pertama dimenangkan oleh Gekapak Basreng. Ini Ele. Ya Le, aman Le. Victory! Waduh, gayanya udah ya keluar langsung di sana di mana